Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dengan ujung NIM 44 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari Function and Procedure, di mana yang pertama ini merupakan codingan dari lampiran soal yang pertama, yaitu buatlah program menghitung A pangkat B dengan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali dalam program. Jadi yang pertama itu ada input IOStream, kemudian using namespace std. Setelah itu yang selanjutnya kita ada int hitung atau fungsi hitung yang terdiri dari variabel A dan B dengan tipe data integer. Setelah itu kita mulai, kemudian kita cek kondisi if jika B sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, selanjutnya kita cek lagi, jika B itu lebih besar dari 0, maka kita akan mengembalikan nilai A plus hitung A, B, min 1, kemudian return min hitung A, min B. Setelah itu, di sini ada fungsi pangkat yang terdiri dari A dan B dengan tipe data integer. Nah, kita cek kondisi B itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Kemudian, jika B itu lebih dari 0, maka dia akan mengembalikan hitung A pangkat A, B min 1, kemudian 1 per pangkat A min B. Selanjutnya ada fungsi utama yaitu fungsi main yang terdiri dari A dan B dengan tipe data integer. Setelah itu di sini kita masukkan nilai A dengan input A, kemudian masukkan nilai B dengan input B, kemudian hasil A dan B, hasil A pangkat B adalah pangkat AB. Kemudian selesai. Kemudian mengembalikan nilai 0, kemudian selesai. Kita coba run. Misal masukkan nilai A 3. Misal B-nya 2. Nah, jadi hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian, kita lanjut ke lampiran soal yang kedua, yaitu lampiran soal yang kedua. Yaitu, buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1,1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28. Dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Kemudian buatlah dengan metode call by reference. Nah, di sini yang pertama ada include IOStream, kemudian using namespace std. Di sini kita pakai void karena kita menggunakan call by reference. Kemudian di sini ada variabel md ini, kemudian di sini terdiri dari d dengan indeks, kemudian n, kemudian x, i sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian kita cek jika i sama dengan 0, maka d dengan indeks i sama dengan x min 2. Nah, jika i sama dengan 1, d indeks i sama dengan d indeks i min 1 plus 2. Kemudian jika i sama dengan 2, maka D dengan indeks I sama dengan D dengan indeks I min 1 plus 3. Nah, kemudian jika tidak, maka D dengan indeks I sama dengan D dengan indeks I min 1 plus D dengan indeks I min 2 plus 1 min D dengan indeks I min 3 plus 1.
Kemudian jika jika I kurang dari N-1, maka MD ini kemudian D N X I plus 1. Nah, kemudian di sini ada fungsi sum atau fungsi jumlah. Di sini ada variabel D dengan indeks, kemudian N, I sama dengan 0 dengan tipe data integer. Nah, kita cek jika I sama dengan N, maka dia akan return 0. Kemudian return D, indeks I plus sum DN I plus 1. Kemudian di sini ada fungsi selisih. Di sini ada D dengan indeks N, I sama dengan 1, J sama dengan 0, TSLS sama dengan 0. Dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita cek jika I sama dengan N, maka return TSLS. Jika J kurang dari I, maka SLS tadi D N I J plus 1 TSLS plus D dengan indeks I min D dengan indeks J. Jika tidak, maka return SLS D N I plus 1 0 TSLS. TSLS, SLS, BSLS ini merupakan hanya variabel. Kemudian fungsi BSLS, nah di sini terdiri dari N 1/1 sama dengan I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 0, TPS ini sama dengan 0. Nah, jika I sama dengan N, maka dia akan mengembalikan nilai TPS. Kemudian jika J kurang dari I, maka dia akan mengembalikan nilai BSLS N I J plus 1 TPAS plus 1. Kemudian jika tidak, maka dia akan BSLS, nah N I plus 1, 0 TPAS, dan selesai. Kemudian di sini ada void CTK. Nah, di sini terdiri dari D dengan indeks, kemudian N, I sama dengan 0 dengan tipe data integer. Setelah itu, jika I sama dengan N, maka return kosong. Kemudian si outnya D dengan indeks I, CTK, D, N, I plus 1. Baik, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi, saya lanjut. Jadi selanjutnya ada fungsi main. Yang pertama itu ada variabel N dan X dengan tipe data integer. Selanjutnya masukkan N dan masukkan X dengan input N dan X. Kemudian D dengan indeks N dengan tipe data integer, MDD, NX, kemudian integer JLH, sum, DN, TSLS sama dengan SLS, DN, kemudian BSLS sama dengan BSLSN dengan tipe data integer. Selanjutnya ada float RTSLS dengan float TSLS per BSLS. Kemudian di sini si outnya itu deret sama dengan CTK DN. Kemudian di sini ada jumlah dan rata-rata selisih. Nah, kita coba run. Tel 4, X-nya 6. Nah, jadi deretnya itu 4, 6, 9, 13. Jumlahnya itu 32 dan rata-rata selisihnya itu 5. Baik, kita lanjut ke tampilan soal selanjutnya. Jadi, selanjutnya itu soalnya itu buatlah program untuk menampilkan N buah bilangan dengan pola 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, dan seterusnya. Nah, dimulai, sorry, itu tadi soal dari
Nomor 3. Ini untuk yang nomor 4 ini, program permainan tic-tac-toe terdapat opsi di akhir permainan untuk keluar atau main ulang. Jadi yang pertama itu ada include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian di sini pakai char, papan dengan indeks 3, 3, kemudian di sini uh, ada arraynya, kemudian char pemain sama dengan X, kemudian giliran sama dengan 1 dengan tipe data integer, kemudian di sini ada void cetak papan, sini ada input untuk cetak papan, kemudian di sini ada char cek menang, ini untuk mengecek menangnya if papan dengan array 0, 0 sampai sama dengan papan 01 dan papan 01 sama dengan papan 02 return papan 00 sampai seterusnya. Kemudian di sini ada void reset papan. Kemudian di sini ada mainkan. Nah, cetak papan, kemudian jika giliran itu lebih dari 9, maka si out hasil main lagi, char ulang, inputnya tuh ulang. Kemudian jika ulang sama dengan Y, maka reset papan, kemudian mainkan. Kemudian return kosong. Kemudian di sini ada char hasil. Ini buat giliran pemain. Kemudian di sini fungsi main, out permainan tic-tac-toe. Di sini inputnya itu mainkan, return 0. Kita coba run. Misal kita pilih 1. Kemudian pemain kedua pemilih 2. Setelah itu pemain yang pertama tadi memilih 5. Kemudian yang tadi memilih 3. Kemudian yang pertama tadi memilih 9. Nah, jadi pemenangnya adalah pemain pertama. Baik, langsung saja kita langsung ke Samsol selanjutnya. Nah, di sini lampiran soal nomor 5 yaitu terdapat N buah kertas dengan ukuran masing-masing kertas berupa PI, XLI, I itu semua anggota L, N, ukuran setiap kertas berbeda. Setiap kertas akan dilipat sebanyak MI kali banyak lipatan tiap kertas berbeda. Aturan melipat kertas adalah melipat sisi terpanjangnya, tampilkan luas akhir masing-masing kertas. Yang pertama ini ada include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian fungsi main. Di sini kita inputkan variabel n dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini ada panjang dengan indeks 100, kemudian lebar dengan indeks 100, lipatan dengan indeks 100, kemudian kita masuk ke perulangan. Jika I sama dengan untuk I sama dengan 0, jika I kurang dari N, maka dia akan mencetak panjang dan lebar dan lipatan. Dia akan melakukan perulangan sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Setelah itu, dia masuk ke perulangan lagi. I sama dengan 0, jika I kurang dari N, dia akan mencetak P itu panjang, L itu lebar, M itu lipatan. Kemudian dia masuk ke perulangan lagi, J sama dengan 0, J kurang dari M, maka dia akan mengecek P. Jika P lebih atau sama dengan 1, maka dia akan memproses P sama dengan P
dibagi 2. Kemudian jika tidak, maka L sama dengan L dibagi 2. Setelah itu, untuk luas sama dengan P dikali L, dia akan melakukan perulangan sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian dia akan keluar dari pernyataan J++ dan dia akan mengecek lagi ke pernyataan I sampai pernyataan I ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Sudah selesai, kita coba round. Saya masukkan jumlah kertas 2. Kertas 1 panjangnya 10, lebarnya 5, jumlah lipatannya 4. Kertas kedua panjangnya 8, lebarnya 4, jumlah lipatannya 2. Jadi luas akhir tiap kertas itu, kertas pertama itu 2 satuan, kertas kedua itu 8 satuan. Baik, langsung saja kita ke lampiran soal selanjutnya. Di sini pada lampiran soal nomor 6 itu program menghitung varians populasi berukuran N menggunakan function rekursif dan tanpa menggunakan variabel global. Jadi yang pertama itu kita ada input IOStream, kemudian using namespace std, kemudian di sini ada fungsi hitung jumlah yang terdiri dari data dengan indeks dan N dengan tipe data integer. Selanjutnya kita cek jika N sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, maka dia akan data N-1 plus hitung jumlah data N-1. Setelah itu, di sini ada fungsi selisih kuadrat yang terdiri dari data dengan indeks N rata dengan tipe data integer. Selanjutnya kita cek jika N sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, maka dia akan memproses selisih sama dengan data N-1 min rata. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai selisih dikali selisih plus selisih kuadrat data N-1 rata. Setelah itu selesai, masuk ke fungsi hitung varians. Di sini terdiri dari data dengan indeks dan N dengan tipe data integer. Setelah itu di sini ada total sama dengan hitung jumlah data N, rata sama dengan total per N. Selanjutnya total selisih sama dengan selisih kuadrat data N rata dengan tipe data integer. Selanjutnya dia akan mengembalikan nilai total selisih per N. Setelah itu kita masuk ke fungsi main. Yang pertama kita inputkan nilai N. Selanjutnya di sini ada data dengan indeks 100. Setelah itu kita masukkan nilai N. Kita masuk ke perulangan. I sama dengan 0. Jika I kurang dari N, maka dia akan mencetak data dengan indeks I. Dia akan melakukan perulangan sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Setelah itu dia keluar, dia akan memproses varian sama dengan hitung varians data N. Setelah itu dia akan mencetak output varians. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai 0. Kita coba round. Bisa masukkan jumlah data 3. 2, 4, 6. Nah, jadi varias dari data 2, 4, dan 6 itu adalah 2. Baik, langsung saja kita masuk ke lampiran soal selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu kita disuruh untuk inputkan M dan N, hitung hasil dari M, N plus M plus 1 dengan pangkat N-1 plus M plus 2, N-2 sampai NM menggunakan function rekursif tanpa ada operator kali dalam program. Jadi yang pertama itu kita ada input IOStream, kemudian using namespace std, kemudian di sini untuk fungsi kali yang terdiri dari A dan B dengan tipe data integer. Selanjutnya kita cek jika B itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan A plus kali AB min 1. Setelah itu untuk fungsi pangkat, di sini terdiri dari variabel basis dan eksponen yang tipe datanya itu integer. Nah, kita cek jika eksponen itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika tidak, maka dia akan
mengembalikan nilai kali basis pangkat basis eksponen min 1. Setelah itu di sini ada fungsi hitung. Nah, di sini terdiri dari variabel M dan N dengan tipe data integer. Setelah itu kita cek jika M itu lebih dari N, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai pangkat MN min dalam kurung M min M plus hitung M plus 1, N min 1. Setelah itu kita masuk ke fungsi main, di mana di sini terdiri dari variabel M dan N dengan tipe data integer. Selanjutnya kita inputkan nilai M dan N. Selanjutnya di sini kita akan mencetak hasil dengan input hitung MN. Setelah itu dia akan mengembalikan nilai 0. Kita coba run. Misal M-nya tuh 2. N-nya 3. Jadi hasilnya itu 8. Nah, itu tadi program yang bisa saya jelaskan secara singkat dari lampiran soal nomor 1 sampai nomor 7 tanpa nomor 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Rahmadani dari algoritma pemrograman kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan program dari materi function and procedure, di mana di sini tuh programnya nomor 9 itu misalkan terdapat sebuah fungsi fx berikan dua opsi apakah ingin menghitung luas poligon bawah atau luas poligon atas dari fungsi tersebut yang terbatas di A kurang dari x terlebih dari A kurang dari B fx terdefinisi di x dengan anggut dengan semua elemen A, B dengan banyak partisis banyak n, setiap praktikan harus berbeda fungsi. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada include IOStream, kemudian using and pass std. Di sini ada fungsi f dengan radian x dikali x. Kemudian di sini ada luas bawah, di sini ada luas atas. Kemudian di sini ada int main. Langsung saja kita run. Misal batas bawahnya itu 10, 5, 4. Nah, jadi batas atas B harus lebih besar dari batas bawah. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang di sini lampiran soal nomor 10, inputkan N, tampilkan N dari deret bilangan Fibonacci dan hitung hasil dari bilangan deret tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada include IOStream, kemudian using space std. Di sini ada fungsi Fibonacci. Di sini terdiri dari variabel n dengan tipe data integer, kemudian jika n itu kurang atau sama dengan i, maka dia akan mengembalikan nilai n. Kemudian jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai Fibo n-1 plus Fibo n-2. Kemudian di sini ada fungsi main yang terdiri dari variabel n, kemudian di sini kita inputkan variabel n, kita proses total sama dengan 0, kemudian di sini untuk deret Fibonacci kita pakai perulangan i sama dengan 1, jika i kurang atau sama dengan n, dia akan proses INT nilai Fibonacci sama dengan Fibo dengan I, kemudian nilai Fib, kemudian total plus sama dengan nilai Fib, sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan melakukan perulangan I plus plus sampai pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Coba kita run, misal 4. Nah, jadi deret Fibonacci-nya itu 1, 1, 2, 3. Itu jumlah dari deretnya itu adalah 7. Kita langsung ke lampiran soal selanjutnya. Jadi lampiran soal selanjutnya itu mencari bilangan prima ke N. Oh,
mencari nilai KPK dan FPB dari bilangan sebanyak N menggunakan rekursif. Jadi yang pertama ini ada include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian fungsi di sini ada fungsi FPB A dan B. Jika B sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai A. Jika tidak, maka dia akan FPB B A modulus B. Kemudian selesai. Kemudian di sini ada fungsi KPK. Di sini ada variabel A dan B dengan tipe data integer. Kemudian dia akan mengembalikan nilai A dikali B dibagi FPB AB. Di sini langsung saja di sini ada fungsi main. Kita inputkan bilangan pertama dan kedua. Kemudian di sini FPB hasil itu sama dengan FPB bilangan pertama, bilangan kedua. Dan KPK itu sama. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Kita langsung saja round. Misal bilangan pertamanya itu 4, bilangan kedua itu 6. Nah, maka FPB dari 4 dan 6 itu adalah 2, dan KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Kemudian, selanjutnya di sini, nah untuk lampiran soal nomor 13 ini, itu kita disuruh mencari bilangan prima ke N. Buatlah fungsi prima N yang mengembalikan bilangan prima ke N, format masukkan satu bilangan bulat N. 1, N itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 10.000. Kemudian format keluarannya itu bilangan prima ke N. Nah, jadi yang pertama di sini ada include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian di sini ada fungsi cari prima. Jika bilangan kurang dari 2, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian di sini juga ada pernyataan perulangan. Di sini untuk fungsi prima ke N-nya, di sini juga melakukan perulangan kandidat sama dengan 2. Jika jumlah kurang dari N, maka dia akan dia akan mengecek kondisi ini dan dia akan memproses jumlah plus hasil sama dengan kandidat. Dia akan keluar dari perulangan jika pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Kemudian di sini ada fungsi main, kita inputkan nilai N, kemudian dia akan memunculkan prima ke N. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Misal bilangan prima ke N-nya itu 4. Nah, jadi bilangan prima keempat adalah 7. Kemudian langsung saja kita ke program selanjutnya. Jadi yang nomor 15 itu buatlah program untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan Armstrong atau bukan. Nah, jadi yang pertama itu ada include IOStream, kemudian ada using namespace std, kemudian di sini ada fungsi hitung digit. Jika N sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 0 dan 1 plus hitung digit N per 10. Kemudian di sini ada hitung jumlah Armstrong. Di sini kita cek kondisi N sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Digit terakhir itu sama dengan N dengan modulus 10. Kemudian return digit terakhir dikali digit terakhir dikali digit terakhir ditambah hitung jumlah Armstrong N dibagi 10 eksponen. Kemudian di sini ada fungsi main, yaitu kita inputkan angka, kemudian di sini kita proses digit sama dengan hitung digit, kemudian jumlah itu sama dengan hitung jumlah Armstrong. Kemudian di sini kita cek kondisi jumlah sama dengan angka, maka di sini akan menginput angka. Jika tidak, maka dia akan menginput angka bukan bilangan Armstrong. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 0. Misal masukkan bilangan 100. Nah, 100 itu bukan bilangan Armstrong. Nah, itu tadi penjelasan saya dari program beberapa lampiran soal dari nomor 8 sampai nomor 15. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.